Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Karisma Nizania dan aku dari Departemen Anatomi. Di video kali ini kita bakal belajar tentang waspadai flat foot pada anak. Nah teman-teman, sebelum kita cari tahu gimana sih cara penanganan flat foot pada anak, maka dari itu kita harus bedah satu-satu dulu nih teman-teman. Oke, yang pertama, apa sih fungsi kaki? Kaki merupakan bagian anggota gerak yang berfungsi sebagai tuas atau pengungkit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama berjalan. Nah, selanjutnya anatomi dasar kaki. Nah, teman-teman, struktur kompleks kaki terdiri dari 26 tulang, 33 sendi, otot, ligamen, tendon, saraf, pembuluh darah, dan jaringan lunak. Wah, banyak sekali ya. Teman-teman, kaki manusia punya struktur yang namanya dorsum pedis atau punggung kaki dan juga plantar pedis atau telapak kaki. Plantar pedis punya struktur yang sangat penting, yaitu arcus plantaris atau lengkung telapak kaki. Manusia normal punya 3 lengkung telapak kaki, yaitu lengkung transversal, lengkung longitudinalis lateral, dan juga lengkung longitudinalis medial. Selanjutnya kita bakal cari tahu apa itu flat foot. Flat foot atau pes planus atau kaki datar ataupun kaki bebek adalah kondisi medis di mana arcus longitudinalis medial rata atau datar sehingga seluruh atau hampir semua bagian telapak kaki menempel pada tanah. Perbedaannya adalah pada jarak antara permukaan telapak kaki dan juga permukaan lantai. Nah, tapi ada info penting nih teman-teman. Jadi sebenarnya semua anak itu terlahir dengan kondisi flat foot. Tapi kalau misalkan kalian punya adik atau keponakan yang dia itu udah di atas usia 8 tahun tapi masih punya flat foot, kalian gak boleh cuekin itu loh teman-teman. Kalian harus cek. Kenapa? Karena umumnya lengkung longitudinalis medial itu akan mulai terbentuk pada usia sekitar 5-6 tahun. Next, kok bisa jadi flat foot? Nah teman-teman, di sini ada beberapa penyebab dari flat foot. Yang pertama adalah bawaan lahir. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, semua anak itu terlahir dengan kondisi flat foot. Tapi masalahnya adalah flat foot ini bakal menghilang atau justru menetap hingga dewasa. Selanjutnya adalah tendon robek yang mungkin akibat dari aktivitas berlebih. Selanjutnya adalah post trauma seperti fraktur pada ankle dan lain-lain. Lalu bisa juga disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit neuromuskular, penyakit neuropatik, ataupun inflamasi seperti artritis. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh aktivitas berlebih itu sendiri. Yang terakhir adalah obesitas. Oke teman-teman, kita lanjut bahas keseimbangan yuk. Keseimbangan adalah suatu kemampuan tubuh untuk mempertahankan keadaan seimbang baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Keseimbangan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keseimbangan statis, yaitu keseimbangan pada saat tubuh dalam kondisi diam. Contohnya adalah saat berdiri tegak, duduk, ataupun jongkok. Selanjutnya adalah keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan pada saat tubuh dalam kondisi bergerak, seperti saat berjalan, berlari, maupun bangkit dari posisi duduk. Nah teman-teman, sejauh ini kita udah belajar tentang flat foot, terus tentang keseimbangan, terus apa sih hubungan flat foot sama keseimbangan dinamis? Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, gimana sih siklus jalan pada manusia? Jadi siklus jalan terbagi menjadi 3, yaitu fase awal, fase tengah, dan juga fase akhir atau push off. Pada fase awal sampai fase tengah yang terjadi adalah plantar fascia memanjang, serta arcus longitudinalis medial juga memanjang dan bersifat fleksibel. Sedangkan pada fase akhir atau push off yang terjadi adalah plantar fascia memendek dan juga arcus longitudinalis medial memendek, yang mana bersifat kaku. Jadi, kerja arcus seperti pegas yang bisa memanjang, bisa memendek, itu disebut arc spring ya teman-teman. Sedangkan plantar fascia yang bisa memanjang dan memendek juga, itu disebutnya windlass mechanism. Nah, kedua mekanisme tadi, itu yang ngelakuin adalah arcus longitudinalis medial. Oleh karena itu, pada kondisi flat foot, yang mana dia itu arcus longitudinalis medialnya rata atau datar, maka terjadi defisiensi windlass mechanism. Sehingga akan kurang mampu mendorong tubuh ke depan saat fase push off, yang mana bisa berakibat berkurangnya keseimbangan tubuh. Benedetti et al. Pernah bilang nih teman-teman, kalau 11,3% dari 53 orang anak usia 10-14 tahun merasakan kesulitan maupun kelelahan saat berdiri atau berjalan dalam waktu yang lama. Sebanyak 54% merasakan nyeri di area plantar dan medial hindfoot. Selain itu, Humaryanto DKK pernah bilang kalau orang dengan kaki rata berisiko lebih tinggi mengalami nyeri kaki, nyeri lutut, cedera kaki, stress fracture, dan juga kinerja olahraga yang buruk. Padahal nih ya teman-teman, minat anak pada periode sekolah dasar itu terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis bergerak. Jadi bayangin aja ya teman-teman, ada anak SD kakinya flat foot. Tadi udah dijelasin kalau keseimbangan tubuh berkurang, terus cepat merasa lelah saat berjalan terlalu lama, dan lain-lain. Kalau kayak gitu, bisa-bisa anak tidak percaya diri, aktivitas harian juga jadi berkurang, bahkan produktivitas menurun. Nah, kalau udah kayak gitu, hal yang paling gak kita pinginin, yaitu hambatan tumbuh kembang, mungkin saja bisa terjadi. Lalu, gimana sih penanganannya? Orang tua, sebagai guardian angel anaknya masing-masing, patutlah mengecek apakah anaknya yang sudah berusia 8 tahun ke atas masih memiliki flat foot atau tidak. Jika iya,
maka bisa ditangani dengan melakukan fisioterapi seperti pemberian program penguatan pada otot-otot kaki, kemudian bisa juga dilakukan dengan pemberian ortotik seperti medial arch support pada sepatu. Jika terdapat keluhan nyeri, maka mintalah obat pereda nyeri saat konsultasi ke dokter. Penurunan berat badan dilakukan untuk orang flatfoot dengan obesitas. Kemudian, modifikasi aktivitas dapat dilakukan dengan cara menghindari aktivitas berat agar langkung kaki dapat beristirahat. Yang terakhir adalah tindakan operatif, yang mana dilakukan jika tindakan non-operatif tidak menghilangkan keluhan dan dampak dari flatfoot.